Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami segenap kru Apa Kabar Indonesia Siang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal bagi Anda umat Kristiani dan juga selamat liburan bagi Anda yang sudah memulai hari liburan di hari ini. Senang sekali hari ini saya Zinkanila dan juga Rehana Meizia akan menemani Anda di program Apa Kabar Indonesia Siang. Ya cocok banget nih ya, karena ini Merry Christmas, jadi kita bajunya udah merah-merah. Tapi sebelumnya pemirsa, nanti kita akan mengajak Anda untuk jalan-jalan virtual. Tapi ada informasi menarik apa nih hari ini? Apa tuh Rehana? Jadi kita langsung saja ke informasi yang pertama, di mana hujan deras yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur pada Selasa malam memakan korban jiwa. Ya, seorang bocah laki-laki berusia 3,5 tahun tewas tercebur selokan di sekitar rumahnya saat bermain di tengah hujan bersama sang kakak. Tubuh korban hanyut terbawa arus dan belum ditemukan. Gara-gara bermain di tengah hujan bersama kakaknya, seorang bocah berusia 3,5 tahun, warga Babatan Gang 2F Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, terperosok masuk selokan selebar 50 cm dengan kedalaman 80 cm. Tubuh korban hanyut terbawa derasnya arus dan belum ditemukan. Kejadian ini terekam oleh CCTV warga. Yang ada di rumah ini cuma istri saya. Waktu mau turun hujan, anak-anak itu masih bermain di depan rumah ini, Pak. Itu katanya ibunya. Itu sebelum turun hujan ya? Sebelum turun hujan. Itu main sama siapa aja, Pak? Ya? Main sama siapa? Sama kakaknya di sini. Kakaknya, Davi. Terus ada temannya perempuan. Nah, kalau tidak keliru namanya Amil. Nah, orang anak 3 yang bermain di sana. Oh, terus sampai sekarang belum ditemukan, Pak? Belum ditemukan. Kapolsek Wiyung, Kompol Slamet Agus Sumbono mengatakan pencarian korban masih terus dilakukan dengan menyisir saluran air hingga ke sungai. Namun sampai Selasa malam jasad korban masih belum ditemukan. Dimungkinkan kan tersangkut karena saluran itu lebarnya kurang lebih kan 50 sampai 60 cm itu. Nah, itu tadi ada pipa yang di situ notabene menutupi menghalangi sampah. Sudah sempat didodol di depan warga, rumahnya Pak Rayit itu. Namun sudah nyampe ke dalam, sudah tembus, tidak ditemukan. Basarnas dan BPBD Pemkot Surabaya selanjutnya mendirikan tenda posko pencarian korban di dekat sungai. Petugas BPBD Kota Surabaya bersama Basarnas Relawan Tagana hari Rabu kembali melakukan penyisiran yang kali ini difokuskan di area Kali Makmur yang berada di kawasan perumahan elit di area Wiyung, Surabaya. Tampak pula keluarga korban di lokasi untuk menyaksikan langsung proses pencarian. Sang ayah bahkan ikut mencebur ke sungai untuk ikut melakukan pencarian. Banyaknya eceng gondok di kali tersebut menjadi kendala bagi petugas. Diduga korban juga tersangkut di area tumpukan eceng gondok tersebut. Penyisiran kita menggunakan yang tidak bisa kita jangkau dengan perahu karet, tentunya sungai awal titik yang selokan itu, kemudian yang tersier ini juga masih belum karena lebarnya hanya 1,5 meter, jadi menggunakan manual, jadi kita turunkan menggunakan manual untuk penyisiran di sungai. Selanjutnya baru ke Kali Makmur kita turunkan 4 perahu ya. Petugas berharap dengan menyisir tumpukan enceng gondok di area Kali Makmur ini korban bisa segera ditemukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana 3 orang perampok bersenjata api merampok sebuah toko kelontong di Kabupaten Kepahang, Bengkulu. Ya, para pelaku sempat melepaskan tembakan dan menyikap keluarga pemilik ruko. Peristiwa mencekam terjadi Selasa subuh di Kecamatan Ujan Mas, Kepahyang, Bengkulu, di mana 3 orang perampok bersenjata api merampok sebuah toko kelontong di Desa Bumisari. Usai membobol toko, pelaku yang menggunakan senjata api jenis pistol naik ke lantai atas dan memaksa masuk ke kamar pemilik ruko. Lantaran pemilik ruko tidak mau membuka pintu, pelaku lantas melepaskan tembakan, lalu menyekap pasangan suami istri pemilik ruko dan 2 anaknya di kamar mandi.
Warga yang mendengar letusan tembakan tersebut segera berkerumun dan mengepung para pelaku. Pihak kepolisian berhasil menangkap kedua pelaku yang menunggu di bawah. Sementara pelaku yang bertindak sebagai eksekutor dan memegang senjata api panik saat polisi datang. Hingga akhirnya pelaku nekat lompat dari lantai 3 ruko dan menjadi bulan-bulanan warga. Setelah kita melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, didapati bahwa ada sepucuk senjata api milik dari tersangka. Ini disimpan di dalam Tetmon. Diketahui ketiga pelaku masing-masing berinisial IW 24 tahun, LE 35 tahun, dan EF 46 tahun. Ketiganya merupakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Polisi berhasil menyita uang Rp1.500.000 hasil perampokan, 1 pucuk pistol, dan sejumlah barang bukti lainnya. Ketiga pelaku saat ini masih diperiksa di Satreskrim Polres Kepahyang. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Siang hari ini pemirsa kita akan hadirkan informasi lainnya dari Banten, di mana terduga pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar warga Kecamatan Keragilan Serang Banten setelah gagal membawa kabur kendaraan curiannya. Untuk mengelabui korbannya, pelaku sempat menawarkan gas LPG dari pemerintah sebelum beraksi. Inilah rekaman warga saat seorang pelaku berhasil ditangkap setelah gagal membawa kabur sepeda motor warga Kecamatan Keragilan Serang Banten. Terduga pelaku jadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Beruntung, polisi datang dan langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Mapolsek Keragilan untuk dilakukan pemeriksaan. Pemirsa, belasan atap rumah warga dan ruang kelas sekolah dasar di Desa Keropak Pati, Jawa Tengah rusak diterjang puting beliung. Angin kencang pada Selasa petang tiba-tiba datang memutar dari arah timur ke barat, memporak-porandakan genteng rumah warga dan ruang kelas SD. Mendengar suara gemuruh disertai angin kencang yang datang secara tiba-tiba, warga yang sedang beristirahat di dalam rumah berlarian ke luar rumah untuk menyelamatkan diri. Akibat terjangan angin puting beliung ini sebanyak 16 rumah warga dan 3 ruang kelas serta kantor SD Negeri 1 Keropak rusak di bagian atap. Kebanyakan rumah yang rusak adalah rumah model joglo yang beratap tinggi. Kerugian juga pemirsa akibat angin puting beliung ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kita ke Mamasa, pemirsa, di mana jalur penghubung Kabupaten Mamasa ke Kabupaten Mamuju longsor hingga menutup seluruh badan jalan. Warga yang hendak kembali ke kampung halaman untuk merayakan Natal dan Tahun Baru tidak bisa melintas. Para pengendara di Jalan Poros Mamasa Mamuju, tepatnya di Desa Salumokanan, Kecamatan Rantai Bulahan Timur, harus terhenti. Longsor terjadi karena tingginya curah hujan di Kabupaten Mamasa dalam sepekan terakhir. Akibatnya tebing setinggi 20 meter longsor menutup badan jalan. Pihak Balai Besar Jalan Sulawesi Barat menurunkan sebuah alat berat untuk membersihkan material longsor di badan jalan. Ya pemirsa, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan, kita simak informasi berikut ini. Korlantas Polri dan Jasa Marga memberlakukan rekayasa arus lalu lintas dengan memberlakukan sistem melawan arus atau kontraflow di ruang tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Rabu pagi. Ya, rekayasa ini dilakukan guna mengurai kemacetan mengingat volume kendaraan di hari libur Natal cukup tinggi.
Kontraflow dibuka satu jalur dan diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 65 ke arah Cikampek. Di hari libur Natal ini, pemirsa, mobilitas warga yang berkendara melalui jalur tol cukup tinggi jika nanti arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung, Cirebon, dan juga Jawa Tengah ini terus meningkat. Petugas pun akan memperpanjang jarak kontraflow. Pemirsa, memasuki hari Natal dan Tahun Baru, kita memiliki rekomendasi untuk Anda di mana hari libur yang panjang perayaan Natal juga Tahun Baru ini sudah tiba. Destinasi wisata Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat mulai ramai dikunjungi para wisatawan. Destinasi wisata Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo di Jalan Taman Sari, Kota Bandung mulai ramai dikunjungi para wisatawan pada libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Sejumlah pengunjung mulai memadati kawasan wisata Kebun Binatang Bandung untuk menikmati beragam satwa atau hanya sekedar menikmati suasana di sana. Humas Kebun Binatang Syulhan mengatakan pada libur Nataru kali ini tercatat sekitar 1.500 pengunjung dan kemungkinan akan mengalami peningkatan. Dengan harga tiket Rp60.000, pengunjung bisa melihat 650 satwa. Selain melihat satwa, pengunjung juga bisa berinteraksi dan berfoto langsung dengan beberapa satwa di sana. Ya, Bandung Zoo alhamdulillah kita ada program Nataru dari tanggal 21 Desember sampai 5 Januari. Rata-rata pengunjung kita itu 1.500 per hari. Tapi hari Sabtu dan Minggunya tetap lebih tinggi, rata-rata sekitar 2.000-an. Itu ada parade satwa, ada gajah, ada unta, ada rusa-rusa, dan burung-burung itu akan berparade di beberapa titik. Mereka akan berjalan bareng-bareng untuk menghibur pengunjung di hari itu. Senang pokoknya, soalnya waktu dulu saya kesini masih nggak sekarang masih kotor. Ya, sekarang udah bersih, udah oke. Oke, tadi ngeliat apa aja, Bu? Hampir semua udah kelewati, udah dilihat. Selama libur Nataru, pihak Kebun Binatang Bandung juga menghadirkan satwa baru. Satwa tersebut bernama meerkat yang berasal dari Amerika Serikat. Selain satwa, pihak Kebun Binatang Bandung juga menyediakan tempat untuk para pengunjung yang ingin sekedar bersantai bersama keluarga untuk menikmati suasana rindangnya pepohonan yang ada di sana. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, salah satu tujuan utama wisata di Yogyakarta, Pantai Parangtritis, Bantul, akhir-akhir ini dipenuhi sampah di sepanjang pantai. Ya, wisatawan juga mengeluhkan pantai yang penuh sampah tersebut. Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta setiap musim liburan selalu menjadi tujuan utama wisatawan dari berbagai daerah untuk menikmati liburan. Namun, akhir-akhir ini banyak pengunjung yang mengeluh karena di sepanjang Pantai Parangtritis banyak sampah berserakan. Hal ini selain mengganggu pemandangan, juga mengganggu kenyamanan pengunjung saat menikmati pantai selatan Yogyakarta tersebut. Sejumlah pengunjung mengaku kaget dengan kondisi Pantai Parangtritis saat ini yang banyak sampah. Padahal sebelumnya Pantai Parangtritis bersih. Salah satu petugas SAR Pantai Parangtritis mengungkapkan bahwa sampah-sampah tersebut berasal dari Sungai Opak yang meluap saat hujan deras mengguyur kota Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir ini. Dinas Pariwisata Bantul telah berupaya membersihkannya beberapa hari lalu, namun sampah kembali muncul seiring meluapnya Sungai Opak yang membawa banyak sampah yang masuk ke laut. Sebenarnya pantainya bagus, pemandangannya ada tebing juga bagus, cuma keluhannya satu ini sampahnya banyak banget. Waktu pertama ke sini sampahnya seperti ini enggak? Enggak, waktu saya zamannya SMP, terus ininya agak jernih apa ya, airnya enggak seperti ini, agak keruh, sampahnya enggak banyak sekali. Akhir-akhir ini untuk di Pantai Parangtritis sampah banyak itu terbawa dari arus sungai sangat deras, efek hujan lalu ke bawah ke pantai, dan akhirnya untuk
mendarat di Pantai Parangtritis ini. Wisatawan berharap kondisi Pantai Parangtritis yang banyak sampah akhir-akhir ini semoga segera ditangani oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga kondisi Pantai Parangtritis kembali bersih dan indah. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Kita punya kabar baik untuk Anda pemirsa, karena momen Natal ini sejumlah pengrajin batik di Kecamatan Lenda, Kabupaten Kulon Progo kecipratan berkah. Banyak warga memesan batik bertema Natal yang nantinya digunakan untuk merayakan ataupun sebagai bingkisan bagi sanak saudara. Kesibukan perajin batik di perayaan Natal terlihat di rumah produksi Sembung Batik di Gulurejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Tidak hanya ornamen pohon cemara sebagai ikon Natal, hiasan kado hingga bintang, salju, hingga Sinterklas terlihat cantik menghiasi kain dalam goresan batik. Setiap tahun itu kan pasti ada momentum-momentum apa yang bisa kita kemas untuk kita jadikan sumber ide. Nah, karena bulan ini kebetulan bulan Desember bertepatan dengan Natal, itu kita bikin batik motif Natal. Kalau ornamen yang kita bikin untuk motif batik, ya kita tetap tidak jauh lepas dari Sinterklas, terus kado, ada salju, terus pohon Natal, dan juga ornamen-ornamen seperti lampion-lampion yang nanti bisa untuk memeriahkan hari raya tersebut. Pesanan batik Natal ini tidak hanya berasal dari wilayah Yogyakarta, namun dari sejumlah kota seperti Jakarta, Medan, hingga Kalimantan dan Indonesia Timur. Batik bertema Natal buatan Sembung Batik ini dijual dengan harga antara Rp250.000 hingga Rp500.000 per potongnya. Selain pelanggan mendatangi rumah produksi batik, banyak pula yang melakukan pesanan melalui online. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan memantau suasana Natal di Jakarta, Medan, dan Lewotobi, NTT. Seusai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan memantau suasana Natal di Jakarta, ada rekan Kristanti Yosefa di Katedral. Di Medan dari Gereja Velangkani ada rekan kami Wanasari. Dan kita juga akan memantau keceriaan Natal di pengungsian Lewotobi NTT, ada rekan Taufik Koban. Pertama kita ke Katedral terlebih dahulu. Kristanti, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Rehana, Zika dan juga pemirsa, baru saja Gereja Katedral Jakarta ini usai menggelar misa kedua atau misa Natal kedua pada hari ini pemirsa, yang mana tadi berlangsung pada sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat hingga pukul setengah 1 siang waktu Indonesia Barat, dimana kalau Anda boleh melihat di belakang saya ini para jemaat sudah tampak membubarkan diri atau mulai meninggalkan area dari Gereja Katedral Jakarta. Pada hari ini sendiri di tanggal 25 Desember memang Gereja Katedral Jakarta menggelar 3 kali misa Natal. Yang pertama tadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan kemudian dilanjutkan dengan misa kedua di pukul 11. Nah, yang menarik Singka, Rehana dan juga pemirsa, di misa kedua ini merupakan misa keluarga, sehingga tidak hanya diikuti oleh para jemaat dewasa tetapi juga diikuti oleh para jemaat anak. Tadi pemirsa misa ini berlangsung yang mana dipimpin langsung pemirsa oleh Romo Yohanes Deodatus, dan mengingat memang banyak sekali jemaat anak yang hadir sehingga pesan-pesan Natal yang disampaikan oleh Romo ini memang disesuaikan dengan anak-anak supaya mereka mudah memahami pesan Natal pada hari ini, di mana yang disampaikan tadi adalah terkait dengan cerita mengenai kelahiran Yesus Kristus. Nah, yang menarik Singka dan juga Rehana, kalau tadi kami boleh melihat ketika misa sudah selesai dilakukan
dilakukan, ini para anak-anak juga mendapatkan hadiah atau bingkisan dari Santa Claus yang mana dilangsungkan di 3 titik area Gereja Katedral Jakarta, yakni di pintu altar Maria, di pintu altar Yosef, dan di dekat Geraha Pemuda. Kami melihat tadi bagaimana keceriaan anak-anak, sukacita anak-anak yang menerima langsung bingkisan dari Santa Claus dan juga menikmati es krim yang diberikan oleh Santa Claus serta juga mendapatkan stiker seperti itu. Nah, tidak hanya misa kedua ini pemirsa yang sudah selesai dilakukan dari pukul 11 hingga sekitar pukul setengah 1 siang, nanti misa ketiga juga akan berlangsung pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, di mana di misa sore ini atau misa ketiga yang berlangsung pada hari ini digelar secara daring dan juga luring dan akan dipimpin langsung oleh Romo Albertus Hani Rudi Hartoko. Nah, untuk misa di sore hari ini pihak Gereja Katedral Jakarta telah menyiapkan sekitar 4.500 kursi bagi para jemaat yang akan mengikuti langsung misa, dan tidak hanya dapat mengikuti langsung misa di sini tetapi juga bisa diikuti secara daring melalui kanal resmi dari Gereja Katedral Jakarta. Sementara demikian suasana di Gereja Katedral, Sinka dan juga Rehana, kami masih melihat ada banyak umat yang masih berada di sini dan juga nanti akan berlangsung misa ketiga pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian kami kembalikan pada Anda di studio. Baik, Kristianti, ini dari Jakarta kita juga akan melihat keceriaan di daerah lain. Kita akan ke Medan, pemirsa. Dari Gereja Velangkani sudah ada rekan kami Wanasari. Silakan Wanasari dengan laporan Anda. Baik, Rehana dan pemirsa, meskipun suasana di Kota Medan saat ini sedang hujan, tetapi kami melihat antusiasme masyarakat terutama umat Kristiani untuk menunaikan ibadah ini tetap tinggi. Dan saya berada di Geraha Maria Anai Velangkani. Sesungguhnya ibadah ataupun misa Natal di gereja ini sudah dimulai pada pukul 8 pagi tadi, dan begitu pun kemarin ini juga sudah dimulai ataupun sudah berlalu, dan saat ini kami masih melihat antusiasme masyarakat Kota Medan yang datang ke gereja ini tidak sekedar menunaikan ibadah begitu, tetapi sebagai salah satu ikon wisata religi di Kota Medan. Masyarakat yang datang ke gereja Geraha Maria Anai Velangkani ini juga antusias untuk bersuah foto, ataupun kami melihat ada dekorasi-dekorasi yang menggambarkan atau sebagai bentuk sejarah kelahiran Yesus. Ini juga banyak dijadikan sebagai ikon untuk berfoto bersama keluarga maupun bersama kerabat begitu. Dan sebagai informasi, Geraha Maria Anai Velangkani ini juga menggelar berbagai kegiatan selama Natal sampai tahun baru nanti. Seperti pada tanggal 28 Desember nanti akan ada kegiatan Pesta Keluarga Kudus yang akan digelar pada jam 6 sore. Kemudian pada menjelang tahun baru atau penutupan tahun ini juga akan digelar kegiatan ibadah sampai tahun baru nanti di 1 Januari 2025. Ini juga nanti akan digelar ibadah bersama begitu. Dan kami juga di sini masih melihat antusiasme masyarakat Kota Medan yang datang kemari, tidak sekedar untuk beribadah tetapi juga mengetahui bagaimana sejarah Geraha Maria Anai Velangkani ini hadir di Kota Medan. Rehana. Baik, terima kasih Wanasari melaporkan langsung dari Medan. Dari Medan kita beralih pemirsa ke Lewotobi NTT. Dari sana sudah ada rekan kami Taufik Koban. Silakan Taufik dengan laporan Anda. Ya baik, jika di sejumlah daerah lain suasana Natal dengan penuh sukacita berbeda dengan suasana Natal di lokasi pengungsian erupsi Gunung Lewotobi lagi-lagi. Saat ini saya berada di salah satu titik tenda pengungsian di Desa Bokang. Di sini suasana memang tampak sepi, tidak ada keceriaan Natal. Tampak warga dan juga sejumlah warga pengungsi tengah duduk santai menikmati siang hari ini sambil merenungkan nasib mereka pasca erupsi Gunung Lewotobi lagi-lagi. Dan pada misa Natal pagi tadi, dalam pesan Natal yaitu Mari ke Bethlehem, ini membawa suatu pesan bagi seluruh masyarakat
korban erupsi agar ke depan bisa berbenah diri. Dan ada satu sukacita yang mereka rasakan di sini, di mana status Gunung Rawotobi laki-laki telah diturunkan statusnya dari level awas ke siaga oleh Badan Geologi, dan ini merupakan kado Natal terindah buat warga pengungsi yang hingga saat ini masih berkisar sekitar 7.000-an jiwa yang tersebar di 5 lokasi pengungsian. Mereka berharap badai ini cepat berlalu agar bisa kembali memulihkan ekonomi mereka setelah sebulan lebih berada di lokasi pengungsian akibat terdampak erupsi Gunung Rawotobi. Dan mereka juga masih sangat berharap kiranya perhatian dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah pusat terkait dengan keberadaan mereka selanjutnya. Apakah nanti masih bertahan di lokasi pengungsian atau sudah akan menikmati hunian sementara yang kini tengah dibangun oleh sejumlah aparat TNI dan BNPB. Rehana, kembali ke studio. Baik, terima kasih Taufik atas laporan Anda. Sebelumnya ada Wanasari dari Medan dan juga ada Kristianti Josefa dari Jakarta. Selamat kembali beraktivitas dan Merry Christmas. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Misa Natal pada Rabu pagi di Gereja Ganjuran Bantul, Yogyakarta menghadirkan tim koor rohani anak-anak karena misa pagi ini memang diperuntukkan untuk anak-anak. Misa Natal pagi Gereja Hati Kudus Ganjuran Bantul, Yogyakarta hari ini diawali dengan penjemputan petugas liturgi. Dan barisan paling depan adalah anak-anak dengan busana daerah menari dan berjalan hingga altar. Perjalanan petugas liturgi diiringi alunan lagu rohani berbahasa Jawa oleh tim kur anak-anak. Sesampai di depan altar, Romo Raimondus Sugihartoro memimpin misa pagi khusus untuk anak-anak yang diikuti ribuan jemaat. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Kristus, asih tresno dalem yang romolan yang roh suci. Ya pemirsa, untuk merayakan Natal rasanya tidak lengkap kalau kita tidak berbicara mengenai makanan. Di mana merayakan Natal ini belum lengkap rasanya tanpa sajian makanan yang enak dan juga lezat. Ya, di Surabaya, Jawa Timur, seorang culinary lecturer membuat kue pie bebas gluten dan rendah gula dengan topping dengan aneka buah. Pie bebas gluten ini cocok untuk Anda yang sedang berdiet. Inilah kue pie bebas gluten dengan topping buah-buahan hasil kreasi dari Cindy Senora selaku culinary lecturer EHL Kampus. Pie ini cocok sekali untuk sajian merayakan Natal bersama keluarga. Pie ini dibuat dari tepung beras bebas gluten. Gluten sendiri adalah protein dalam semua jenis gandum yang merupakan pengikat utama dan pemberi tekstur kenyal dalam adonan roti. Jadi, makanan bebas gluten ini kerap dijadikan sebagai asupan diet maupun mereka yang memiliki intoleransi atau alergi terhadap gluten. Beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat pie ini seperti tepung bebas gluten, kuning telur, ekstrak vanili, gula putih, butter sebagai adonan pie. Kemudian, tahap-tahap melapisi dengan fla dan aneka topping buah segar. Untuk krim fla menggunakan susu, kuning telur, maizena, ekstrak vanili, dan sedikit garam. Pilihan topping dapat disesuaikan selera, varian seperti buah naga, stroberi, kiwi, hingga peach. Ini saya dekorasi fruit pie, gluten free fruit pie. Dia bahan dasarnya kan biasanya pakai tepung terigu biasa, tapi untuk yang kali ini saya ganti pakai tepung gluten free. Ini cocok banget buat orang-orang yang mau diet gluten free, bisa makan dessert ini, jadi tanpa merasa bersalah ataupun mengganggu proses dietnya mereka juga. Terus fruit pie-nya ini sendiri juga saya kasihnya gulanya nggak terlalu banyak, jadi dia less sugar buat yang mungkin mau mengurangi konsumsi gula dalam proses dietnya itu juga bisa banget. Apalagi toppingnya kan buah-buahan, jadi sehat.
Pai buah ini dibuat dengan sedikit gula sehingga cocok untuk gaya hidup sehat maupun menghindari diabetes. Pai buah ini dapat dinikmati sebagai kudapan bersama teh atau kopi, atau bisa menjadi pilihan hampers Natal karena dapat tahan hingga 4 hari. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, nanti kita akan mengajak Anda jalan-jalan virtual, tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Siang. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung, Cirebon, dan sejumlah daerah di Jawa Tengah masih memadati ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat di hari libur pada Rabu siang. Ya pemirsa, seperti yang terpantau di ruas kilometer 57 wilayah Kelari, Karawang, Jawa Barat, untuk mengatasi kepadatan rekayasa arus pun dilakukan seperti kontraflow yang masih diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 65 arah Cikampek. Selain itu, untuk mengurai kepadatan di rest area kilometer 57, Korlantas Polri juga memperlakukan sistem buka tutup rest area. Jika rest area kilometer 57 ditutup, maka pemudik atau pengendara diarahkan ke rest area selanjutnya seperti di rest area 72 dan rest area selanjutnya. Rest area akan kembali dibuka setelah lahan parkir di dalam rest area normal. Sedangkan waktu istirahat bagi pengendara di dalam rest area pun dibatasi selama 20 menit. Seperti yang diketahui, rest area kilometer 57 ini pemirsa merupakan rest area favorit bagi para pemudik untuk beristirahat. Berlangsung kegiatan kontraflow dari 47 sampai 65. Ada perpanjangan lagi nggak, Komandan? Jaraknya, Komandan? Untuk sampai saat ini belum. Dan untuk rest area 57 untuk memperlancar arus karena cukup deras dan mulai penuh, saat ini dilakukan penutupan untuk rest area 57. Berapa menit, Komandan, penutupan ini, Komandan? Nanti situasional dilihat situasi arus. Nanti ketika sudah mulai melambat, mulai lancar akan kita buka kembali. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Agung Prasetyo yang akan melaporkan langsung dari ruas tol Jakarta Cikampek. Agung, selamat siang, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Agung. Baik, seperti ada sedikit kendala ya Rehana, mungkin sinyalnya nih karena sangat padat ya. Hari ini mungkin juga menjadi puncaknya. Nah, kita lihat ya, kepadatannya masih luar biasa, banyak sekali antrian mobil-mobil. Yang mungkin ini juga akan merayakan hari libur Natal dan Tahun Baru nanti ya. Karena kalau kita lihat ini ribuan kendaraan juga menuju arah Bandung, Cirebon, dan juga dari Jawa Tengah masih membadati tol Jakarta Cikampek Karawang. Baik, mungkin nanti kita akan mengajak Anda untuk kembali bergabung, pemirsa. Tapi sebelum itu, kita akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ya, ini masih sekitar hari libur Natal. Iya, betul di hari libur Natal hari ini kita kasih Anda rekomendasi untuk jalan-jalan di Bandung dan Makassar. Nah, ini sudah ada rekan-rekan kami di sana. Sudah ada Syahda Yustiza yang sedang berlibur di Bandung dan rekan kami Syamsul Ma'arif di Makassar. Pertama kita ke Syahda terlebih dahulu. Syahda, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Rehana, Zizi, dan juga pemirsa. Tentunya saat ini saya sedang berada di The Parlor Hills, salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Bandung, di mana menawarkan super banyak sekali wahana. Nah, salah satu yang menarik mata saya adalah permainan di belakang saya ini nih, namanya climbing gym. Nah, tepat di belakang saya sudah ada climbing wall. Wah, Zizi, Rehana, gimana ini ya? Ini tinggi banget. Kira-kira saya bisa nggak ya? Tapi saya udah masang alat nih di sini nih. Kira-kira saya juga mau memasang dulu tali pengaman nih. Saya mau minta bantuan ya sama kakak di sini. Kak, boleh minta tolong, Kak? Boleh, Kak. Boleh. Nah, ini buat menjaga keamanan kita nih, Rehana dan juga Zizi. Nanti arahin ya, Kak? Boleh. Oke. Wow, aku deg-degan. Yuk.
Sini ya Kak. Sini. Nih. Ini. Nih. Oke. Yuk, Rehana Zizi, kita lihat apakah sih udah bisa? Bisa lah. Bismillah ya. Mana? Oke. Wow. Kemana? Ke sini? Nih. Wow, Zizi, Rehana, lihat saya tinggi banget. Saya deg-degan tapi saya semangat. Gimana ya? Sini. Cukup ya? Oke, Zizi dan juga Rehana. Wah, saya nggak tahu ini saya udah di ketinggian berapa meter ya. Tapi tentunya ini bikin saya semangat banget dan saya penasaran banget pengen nyoba berbagai wahana lain tentunya di The Parlor Hills. Tentu aja dan saya pengen turun dulu ya, panik juga nih lama-lama saya di atas gini ya. Oke. Baik, ini kayaknya Syahda kecil-kecil cabai rawit ya. Belum tentu kita bisa naik ke sana ya. Nah, ini kita akan mengupdate juga pemirsa hari libur Anda bersama dengan rekan kami di Makassar ada Samsul Marif. Silakan Samsul dengan laporan Anda. Baik, Rehana dan pemirsa, tentunya saat seperti ini di weekend seperti ini adalah hal yang paling dinantikan oleh seluruh keluarga. Bagaimana tidak nantinya di momen seperti ini tentunya para keluarga bisa menghabiskan hari libur berkunjung ke sejumlah lokasi-lokasi yang menarik. Nah, untuk di Makassar, Sulawesi Selatan, saya sedang berada di salah satu destinasi wisata yang menjadi favorit warga Kota Makassar dan sekitarnya, ini di Bugis Water Park. Di sini ada banyak wahana yang tentunya bisa dijadikan tempat berlibur bagi para keluarga. Bukan hanya dari warga Kota Makassar saja, namun warga dari luar Kota Makassar juga tidak jarang ada di tempat ini. Nah, di sini untuk menuju ke Bugis Water Park ini tidak terlalu jauh dari pusat Kota Makassar. Anda hanya cukup berkendara sekitar 15 menit ke arah timur, kemudian Anda sudah bisa tiba di tempat ini. Nah, untuk masuk ke Bugis Water Park ini, biasanya dikenakan tarif untuk hari biasanya Rp75.000 dan untuk hari libur seperti saat ini biasanya tarifnya sekitar Rp100.000 per kepala. Nah, selain wahana-wahana seluncuran bagi anak-anak di sini juga tentunya ada kolam-kolam renang yang bisa menjadi alternatif bagi warga untuk menikmati liburan. Nah, tentunya seperti yang tampak di layar kaca Anda saat ini, salah satu lokasi tempat berenang-berenang begitu bagi para keluarga, dan tentunya pihak pengelola juga menyiapkan lifeguard di seluruh wahana yang ada di tempat ini untuk menjaga kemungkinan ketika Anda bersama keluarga senang menikmati liburan. Namun untuk di wilayah Kota Makassar saat ini, selain tempat ini, banyak juga lokasi-lokasi liburan menarik lainnya. Umumnya di Kota Makassar lebih banyak sebenarnya wisata pantai. Namun untuk cuaca sekarang yang lagi marak-maraknya hujan, banjir di mana-mana, sebaiknya memilih dengan bijak lokasi untuk berlibur yang bisa Anda kunjungi. Nah, di sini biasanya per hari itu bisa sampai 800 pengunjung untuk hari normal. Dan jika memasuki musim libur seperti saat ini, pengunjung bisa sampai ribuan. Itu tadi informasi yang kami peroleh dari pihak pengelola, dan di sini juga biasanya dimulai sekitar dibuka jam 8 dan ditutup hingga jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, Rehana dan Syahda, kalau ke Makassar mau liburan, Anda bisa datang ke tempat ini untuk menikmati hari-hari libur Anda. Baik, itu dulu informasi dari Makassar. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Samsul Marif langsung melaporkan dari kolam renang. Dan tadi kita sebelumnya lihat Syahda ya pemirsa, dia tadi manjat-manjat, seru banget. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali beraktivitas dan selamat Natal. Ya, Rehana dan juga pemirsa, jika mau bermain ke tempatnya Syahda di Bandung, ini kita harus tahu juga nih bagaimana kondisi jalanannya. Kami akan kembali mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Agung Prasetyo yang akan melaporkan langsung dari ruas tol Jakarta Cikampek. Agung,
Bagaimana dengan laporan Anda hari ini? Iya, terima kasih Raihana juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada siang hari ini, volume kendaraan dari arah Jabodetabek atau dari arah Jakarta yang menuju ke arah Bandung ataupun menuju ke arah Palimanan melalui gerbang tol Cikampek Utama terpantau terus mengalami peningkatan, dan peningkatan ini sudah terjadi sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang mana memang akan melakukan perjalanan mudik ataupun berwisata di sejumlah daerah yang ada di Pulau Jawa. Dan memang tadi sejak pagi hingga siang hari tadi sekitar pukul 11 terjadi kepadatan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, dan kepadatan mulai kami pantau dari kilometer 47 yang merupakan titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek, dan kepadatan ini juga kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan antara 20 sampai 30 km per jam, bahkan kendaraan sesekali berhenti. Selain di titik kilometer 47 juga kepadatan ataupun kemacetan terpantau di kilometer 55 sampai kilometer 57 karena ini adanya selain peningkatan volume kendaraan karena adanya rest area kilometer 57 yang menyumbat antrian kendaraan yang akan masuk ke rest area sehingga mengular ke ruas tol Jakarta Cikampek. Dan memang untuk mengantisipasi ataupun mengurai kepadatan yang ada di rest area kilometer 57, pihak kepolisian memberlakukan sistem buka tutup rest area. Selain itu juga tadi memang pihak kepolisian dan jasa marga untuk mengurai kepadatan dan kemacetan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek memberlakukan sistem kontraflow atau sistem satu arah dimulai dari kilometer 47 sampai kilometer 65, dan memang untuk kontraflow ini diberlakukan satu lajur untuk menuju ke arah Bandung ataupun menuju ke arah Cikampek, yang mana kontraflow sendiri sangat ampuh untuk mengurai kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan pada saat ini arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek sudah mulai terurai, namun kondisinya masih mengalami peningkatan yang mengarah ke arah Cikampek. Dan di tempat kami saat ini mengabarkan yakni di gerbang tol Cikampek Utama juga memang tadi pagi hingga siang hari tadi terlihat adanya antrian dan kepadatan kendaraan di sejumlah gardu transaksi yang dibuka menuju ke arah tol Trans Jawa, yang mana semula 7 gardu utama yang dibuka, namun pihak pengelola tol membuka lebih banyak gardu tambahan, yakni ditambah 2 gardu utama menjadi ada 9 gardu transaksi yang dibuka ke arah Palimanan. Selain 9 gardu utama juga ditambah dengan 8 gardu satelit. Artinya ini untuk mengurai kepadatan ataupun antrian di sekitar gerbang tol Cikampek Utama. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa untuk kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, yang data yang kami terima yakni ada sekitar 48.633 kendaraan. Ini terhitung sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Artinya ini kendaraan terbagi untuk yang dari arah Jakarta yang menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol Kalihurip tercatat ada sekitar 21.398 kendaraan, sedangkan kendaraan dari ruas tol Jakarta Cikampek yang akan menuju ke arah Palimanan melalui gerbang tol Cikampek Utama tercatat ada sekitar 27.255 kendaraan. Dan diprediksi arus atau volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek akan terus meningkat hingga akhir tahun nanti. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio, Rehana. Baik, terima kasih Agung Prasetyo melaporkan langsung dari ruas jalan tol Cikampek. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai Polda Jawa Tengah yang menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian mahasiswi PPDS Anestesi Universitas Diponegoro. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami, pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya, di mana Polda Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi Universitas Diponegoro atau UNDI. Ketiga tersangka masing-masing adalah kepala program studi, kemudian juga kepala staf medis serta senior korban. Penetapan tersangka setelah dilakukan gelar perkara yang dilakukan bersama Bareskrim Polri. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana pemerasan dan pemaksaan. Ketiga tersangka saat ini belum dilakukan penahanan karena pertimbangan penyidik. Selain menetapkan tersangka, kepolisian juga menyita barang bukti uang tunai sekitar 97 juta rupiah yang diduga merupakan hasil pemerasan. Ditkrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS program pendidikan dokter spesialis, yaitu 1. Saudara TEN, kedua Saudari SM, ketiga Saudari ZYA. Pemirsa, Polda Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian mahasiswi PPDS anestesi Universitas Diponegoro, Dr. Aulia. Ketiga tersangka masing-masing adalah kepala program studi, kepala staf medis, dan juga senior korban. Untuk memperbaharui informasi, sudah ada rekan kami Arga Dumadi yang akan melaporkan. Arga, silahkan. Ya, Rehana dan pemirsa, hingga saat ini memang belum ada tambahan update terkait dengan kasus bullying terhadap Dr. Aulia. Yang terakhir memang betul seperti dikabarkan sebelumnya bahwa sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan, di mana 3 tersangka ini adalah TE yang merupakan Kaprodi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip. Kemudian juga SM, ini yang merupakan kepala staf medis Kependidikan Prodi Anestesiologi, dan Z ini merupakan senior dari korban di Prodi Anestesiologi Undip, di mana ketiganya ini dijerat dengan pasal terkait dengan pemerasan dan kemudian juga penipuan gitu. Dan seperti dikabarkan sebelumnya sudah ada barang bukti, diantaranya adalah 97 juta rupiah, yang ini merupakan barang bukti dari rangkaian peristiwa pembulian ataupun juga pemerasan dan juga penipuan yang terjadi. Hingga saat ini ketiga tersangka ini memang belum ditahan. Nantinya akan ada informasi lebih lanjut dari pihak Polda Jawa Tengah, terutama dari pihak penyidik, mengenai mengapa alasan ketiga tersangka ini belum ditahan. Hanya saja memang dari pihak Polda Jawa Tengah belum memberikan informasi tambahan terkait dengan hal tersebut. Dan melihat pasal yang disangkakan kepada 3 orang ini, ancaman pidana yang diberikan kepada mereka ini maksimal adalah 9 tahun penjara. Dan untuk ketiga tersangka ini memiliki perannya masing-masing, di mana TE ini diduga menggunakan senioritasnya untuk melakukan pemerasan. Kemudian juga SM yang merupakan kepala staf medis dari Prodi Anestesiologi ini juga turut melakukan pemerasan. Dan kemudian juga untuk Z yang merupakan senior, ini diduga merupakan senior yang paling sering melakukan bullying, tidak hanya terhadap korban yaitu Dr. Aulia, namun juga peserta PPDS yang lainnya. Dan hingga saat ini memang untuk penyidikan ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, dan kami masih menunggu update atau informasi lebih lanjut. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, Arga Dumadi langsung melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih Arga atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Brimo. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan melihat hari libur ini, karena pada hari libur Nataru sejumlah tempat wisata dipadati pengunjung, salah satunya SeaWorld Ancol. Ribuan pengunjung memadati area SeaWorld yang penuh dengan berbagai biota laut.
Pengunjung SeaWorld Ancol akan diajak melihat langsung berbagai jenis ikan, mulai dari ikan air tawar, air laut, bahkan ikan yang ada di sungai Amazon. Sejumlah program acara juga disiapkan selama libur Nataru dari tanggal 25 hingga 29 Desember. Di antaranya Santa Claus Feeding Show yang diselingi dengan edukasi biota. Pengunjung yang datang mengaku puas dengan lengkapnya biota laut dan show yang mengedukasi. Pemirsa, libur hari Natal dan Tahun Baru, sejumlah lokasi wisata mulai dipadati oleh pengunjung. Bagaimana dengan pengunjung atau wisatawan di SeaWorld Ancol? Sudah bersama kami Atika Harahap yang akan melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta. Silahkan Tika. Selamat siang, Rehana, Zinka, dan juga pemirsa. Memasuki libur Nataru 2024 pada kemana ini? Pastinya sudah terpikirkan ya, ini menghabiskan libur Nataru 2024 mau kemana? Saya mengabarkan langsung nih Rehana, Zinka, dan juga pemirsa dari SeaWorld Jakarta Utara begitu. Karena ini juga kami melihat dari tadi pagi ini sudah sangat ramai sekali para pengunjung untuk menghabiskan masa libur Nataru 2024 ya di sini. Karena SeaWorld Ancol Jakarta Utara ini merupakan tempat yang banyak sekali menawarkan rekreasi gitu. Karena SeaWorld ini merupakan tempat yang menawarkan rekreasi, juga ada konservasi, kemudian juga ini memberikan sensasi edukasi mengenai biota laut begitu ya Rehana dan juga Zinka. SeaWorld Jakarta ini populer dengan wahana biota air lautnya karena di sini ada sebanyak 7.300 ekor biota air tawar, kemudian juga ada satu jenis reptil, dan ini di SeaWorld Jakarta ini juga ada 11.500 ekor biota laut gitu. Jadi bagi Anda para pengunjung yang bingung ini, karena ini SeaWorld ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat Jakarta untuk menghabiskan liburnya begitu ya. Bagi Anda yang ingin datang ke SeaWorld Jakarta, ini dibuka sejak pukul 4:30 pagi hingga dengan 4:30 sore hari begitu ya. Dan Rehana dan juga Zinka, ada yang spesial yang ditawarkan SeaWorld Ancol Jakarta selama masa Nataru ini, karena ini kan akan ditawarkan ada 3 yang spesial di sini, yakni diantaranya ini ada Santa Claus Underwater. Jadi ini merupakan salah satu tawaran dari SeaWorld. Ini merupakan atraksi penyelam dengan menggunakan kostum Santa Claus begitu. Kemudian juga akan ada yang baru, ini ada Magic for Kids. Ini merupakan atraksi sulap yang akan ditawarkan SeaWorld ini memang jamnya tertentu ya, sesuai dengan jam yang telah disediakan atau yang sudah ditentukan oleh pihak SeaWorld. Dan yang ketiga spesialnya ini ada Meet and Greet Santa and Sharky. Ini merupakan acara bertemu dan bersapa dengan Santa serta Sharky si hiu begitu ya. Jadi bagi Anda yang ingin ke sini jangan takut, karena ini ada yang spesial selama Nataru dari tanggal 20 hingga dengan 5 Januari 2025 nanti. Ketiga atraksi spesial ditawarkan SeaWorld ini akan ada di tanggal-tanggal yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya, dari 20 Desember hingga dengan 5 Januari. Bagi Anda juga yang ingin membawa anak, jangan takut karena di sini juga tersedia baik tempat makanan, kemudian juga ada nursing room, dan pasti masih banyak lagi Rehana dan juga Zinka begitu ya. Untuk parkir juga ini sangat luas, kemudian juga di depan pintu SeaWorld masuk ini juga banyak sekali tenan-tenan makanan, dan juga banyak juga untuk rekreasi anak ini seperti akuarium. Karena tadi informasi dari Humas SeaWorld ketika kami menanyakan, apalagi sih Mas yang spesial SeaWorld selama momen Nataru ini 5 Januari, karena di sini ada yang baru gitu ya, ada baby octopus. Jadi bagi Anda yang ingin anaknya ke tempat rekreasi sekaligus ada edukasi mengenai dunia bawah laut, ini bisa SeaWorld Jakarta ini bisa menjadi salah satu destinasinya begitu ya. Saya mau keliling dulu Rehana dan juga Zinka, nanti kita akan mengabarkan lagi seperti apa sih keseruan di SeaWorld. Pastinya ini seru banget ya, karena
ada hal-hal yang spesial ditawarkan dari SeaWorld dari tanggal 20 Desember hingga dengan 5 Januari. Jadi kalau Anda yang mau datang ke sini, karena ini tiketnya dibanderol cukup ekonomis dari 175.000 hingga dengan 310.000 untuk masuk ke SeaWorld Jakarta. Sementara demikian, kembali ke studio Rehana Zinka. Baik, betul sekali ya. Kayaknya tadi ngelihat Santa Claus langsung berenang sama ikan-ikan. Terima kasih banyak Atika Harahap atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas dan selamat Natal. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Seorang warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, ini pemirsa dibunuh dan juga dikubur di sekitar rumahnya. Kasusnya baru diketahui setelah 2 bulan kejadian berlalu. Para pelaku menyembunyikan kejadian dengan mengubur mayat korban di sekitar rumah korban. Penyidik Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan melakukan penggalian lokasi penguburan FM korban dugaan pembunuhan di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Proses penggalian lokasi korban dikubur dilakukan tim Bidokes Polda Sulsel. Korban dikubur di bekas tempat pembuangan sampah di dekat rumah korban. Kondisi mayat korban sudah tidak utuh saat dilakukan penggalian. Korban bahkan masih mengenakan pakaian yang ia gunakan saat dibunuh. Korban FM merupakan korban dugaan pembunuhan yang dilakukan 2 bulan lalu. Naasnya, kasus pembunuhan ini baru dilaporkan setelah 2 bulan berlalu. Bahkan tindakan keji para pelaku ikut disaksikan anak dan istri korban. Dalam kasus dugaan pembunuhan ini, Polres Bulukumba telah menetapkan 6 orang terduga pelaku. 3 orang terduga pelaku diduga melakukan pemukulan hingga tewas, sementara 3 orang lainnya diduga membantu menyembunyikan dan menguburkan jenazah korban di bekas galian sampah. Motif pembunuhan yang menggemparkan warga ini diduga terkait utang piutang antara korban dan 6 orang terduga pelaku. Antara korban dan pelaku diketahui merupakan warga dari Pulau Jawa yang mencari nafkah dan bermukim di Kabupaten Bulukumba. Terjadi ya tiba-tiba karena masalah hutang, jadinya terjadinya penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Informasi terkini, pembunuhan sadis yang menimpa FM membuat warga di Kampung Borong Manempa, Bulukumba, Sulawesi Selatan berpindah massal. Dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kasus pembunuhan ini hingga warga Kampung Borong Manempa, Bulukumba, Sulawesi Selatan minggat atau berpindah massal, sudah tersambung dengan Kepala Desa Polewali, Bapak Ambo Cening. Halo, selamat siang Pak Ambo. Siang Bu. Ya, Pak Ambo, apakah benar Pak katanya ini seluruh warga desanya sudah meninggalkan tempat Pak karena terjadinya kasus ini? Ya, sudah meninggalkan tempat dan tinggal di Kampung Jawa itu. Halo, dia sudah meninggalkan tempat di Kampung Jawa itu. Baik, Pak Ambo. Ya. Iya. Baik Pak Ambo, ini kami ingin tahu awal mula ceritanya kemudian masyarakat ini pindah seperti apa Pak? Sudah kejadian warga di situ yang tinggal di Kampung Jawa berbagi-bagi tidak tahu pindah ke mana bagian. Pak, lalu bagaimana dengan ceritanya bahwa ini ada salah satu warga yang dibunuh lalu dikubur, kabarnya ini masih menggunakan pakaian lengkap saat sudah dikuburnya ini Pak. Apakah warga tidak ada yang mengetahui sama sekali Pak kehilangannya salah satu warga desa? Kalau di khusus Desa Polewali memang tidak mengetahui, tetapi
di Kampung Jawa itu, khusus Kampung Jawa di situ, dia tahu semua Kampung Jawa itu. Begitu, Bu. Baik. Pak Ambo, ini kami juga ingin tahu apakah lokasi dikuburnya korban tersebut apakah dekat dengan rumah Anda atau dekat dengan pemukiman warga atau seperti apa, Pak? Apanya itu, Bu? Apanya itu, Bu? Halo? Lokasi penguburannya di Desa Tancorong, Bu. Oh, siapa Pak? Yang korbannya ini apakah warga desa atau pendatang, Pak? Bukan pendatang, Bu, tapi dia sudah ambil KTP Desa Pelawadi. Sudah domisili Desa Pelawadi. Baik. Yang tinggal di Pak Ambo, ini mungkin bisa diceritakan. Baik, Pak Ambo, ini mungkin bisa diceritakan korban ini dibunuhnya karena apa, Pak? Informasi dari masyarakat di sampingnya, Bu, hutan hutan. Itu yang saya tahu, masalah hutan hutan. Oke, kalau pelaku merupakan warga desa atau pendatang, Pak, ketiganya? Sama-sama pendatang, tapi sudah sudah masuk KTP Polewali. Baik, Pak Ambo. Baik, Pak Ambo, lalu kenapa warga desa ini berpindah massal meninggalkan rumahnya dari desa ini, Pak, akibat kejadian pembunuhan tersebut? Mungkin itu masyarakat ada sudah trauma semua tinggal. Adanya kasus ini. Baik, Pak Ambo. Artinya ini ada ketakutan dari masyarakat di sana ataukah ada ancaman? Mungkin seperti apa? Bisa dijelaskan, Pak? Kalau ancaman tidak ada, Bu. Cuma persoalan mungkin dia trauma sekali asal kasus kejadian ini. Baik, lalu Pak, ini kan diketahui setelah 2 bulan kasusnya berlalu. Ini siapa, Pak, yang mengetahui pertama kali? Ada salah satu warga situ juga menyampaikan keluarganya di Kalimantan. Itu menyampaikan sama saya atas kasus ini. Sehingga saya menghubungi saya Babinkan Timas, saya sama Babinsa. Itu awal mulanya, Pak, jam 7 pagi. Baik, Pak Ambo, terima kasih banyak sudah bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan segera kembali dengan kabar menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jadi dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan, ya perlu kami luruskan bahwa korban warga negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi kami secara saintifik kami temukan sebanyak 45 orang. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai ada yang jumlahnya cukup spektakuler bahwa barang bukti yang telah kita amankan ya, jumlahnya berapa, Dok? 2,5 ya? 2,5 miliar. Jadi 2,5 miliar rupiah. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar. Nah, itu tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang kita dapatkan. Dan selanjutnya terkait mengenai persoalan ini juga, jadi sudah ada pelapornya yang melaporkan permasalahan ini dari warga negara Malaysia secara resmi.
Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kecelakaan kereta api dengan truk gandeng terjadi di perlintasan kereta api berpalang pintu di Kelurahan Pakundan, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Ya, diduga kecelakaan kereta api Kertanegara tersebut akibat kelalaian petugas palang pintu yang tertidur saat bertugas. Kecelakaan antara kereta api Kertanegara dengan truk gandeng ini terjadi sekitar pukul 2 dini hari di perlintasan palang pintu di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi saat truk gandeng melintas di perlintasan kereta api karena diduga petugas palang pintu kereta api tertidur sehingga tidak sempat menutup palang dan mengaktifkan sirine. Palang pintu yang tidak tertutup membuat truk gandeng terus melaju. Sesampainya di tengah rel, kereta dengan kecepatan tinggi langsung menghantam truk hingga rusak parah. Kasat Lantas Polres Blitar Kota mengatakan meskipun dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian material dari insiden ini ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Kejadian tersebut, informasi yang kami gali didapatkan bahwa penjaga palang pintu ini tertidur, kemudian pada saat kereta api melintas, palang pintunya tidak ditutup. Akhirnya terjadi benturan antara kereta api dengan truk gandeng. Saat ini Polres Blitar Kota terus melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap petugas palang pintu yang berjaga. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau dilihat akhir-akhir ini cuaca sedang tidak menentu karenanya hujan deras yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur pada hari Selasa malam memakan korban jiwa. Seorang bocah laki-laki berusia 3,5 tahun tewas tercebur selokan di sekitar rumahnya saat bermain di tengah hujan bersama sang kakak. Tubuh korban hanyut terbawa arus dan belum ditemukan. Gara-gara bermain di tengah hujan bersama kakaknya, seorang bocah berusia 3,5 tahun, warga Babatan Gang 2F Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, terperosok masuk selokan selebar 50 cm dengan kedalaman 80 cm. Tubuh korban hanyut terbawa derasnya arus dan belum ditemukan. Kejadian ini terekam oleh CCTV warga. Yang ada di rumah ini cuma istri saya. Waktu mau turun hujan, anak-anak itu masih bermain di depan rumah ini, Pak. Itu katanya ibunya. Itu sebelum turun hujan ya? Sebelum turun hujan. Itu main sama siapa aja, Pak? Ya? Main sama siapa? Sama kakaknya di sini. Kakaknya Davi. Terus ada temannya perempuan. Nah, kalau tidak keliru namanya Amil. Nah, orang anak 3 yang bermain di sana. Oh, terus sampai sekarang belum ditemukan, Pak? Belum ditemukan. Kapolsek Wiyung, Kompol Slamet Agus Sumbono mengatakan pencarian korban masih terus dilakukan dengan menyisir saluran air hingga ke sungai. Namun sampai Selasa malam jasad korban masih belum ditemukan. Dimungkinkan kan tersangkut karena saluran itu lebarnya kurang lebih kan 50 sampai 60 cm itu. Nah, itu tadi ada pipa yang di situ notabene menutupi menghalangi sampah. Sudah sempat didodol di depan warga, rumahnya Pak Rayit itu. Namun sudah nyampe ke dalam, sudah tembus, tidak ditemukan. Basarnas dan BPBD Pemkot Surabaya selanjutnya mendirikan tenda posko pencarian korban di dekat sungai. Petugas BPBD Kota Surabaya bersama Basarnas Relawan Tagana hari Rabu kembali melakukan penyisiran yang kali ini difokuskan di area Kali Makmur yang berada di kawasan perumahan elit di area Wiyung, Surabaya. Tampak pula keluarga korban di lokasi untuk menyaksikan langsung proses pencarian. Sang ayah bahkan ikut mencebur ke sungai untuk ikut melakukan pencarian. Banyaknya eceng gondok di kali tersebut menjadi kendala bagi petugas. Diduga korban juga tersangkut di area tumpukan eceng gondok tersebut. Jadi penyisiran kita menggunakan yang tidak bisa kita jangkau dengan perahu karet, tentunya sungai awal titik yang selokan itu, kemudian yang tersier ini juga masih belum karena lebarnya hanya 1,5 meter, jadi
jadi menggunakan manual, jadi kita turunkan menggunakan manual untuk penyisiran di sungai. Selanjutnya baru ke Kali Makmur kita turunkan 4 perahu ya. Petugas berharap dengan menyisir tumpukan enceng gondok di area Kali Makmur ini korban bisa segera ditemukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pengendara mobil mewah menabrak sepeda dan sejumlah kendaraan lainnya di Surabaya, Jawa Timur. Satu pengguna jalan tewas akibat peristiwa tersebut. Aksi tabrak lari di Surabaya, Jawa Timur terekam kamera mobil milik pengendara lain. Terekam jelas mobil sedan warna hitam menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Laguna, Kota Surabaya, lalu kabur. Tabrak lari, iya. Perekam peristiwa lalu mengejar, namun pelaku tidak menghiraukan dan justru malah memilih kabur. Kembali. Ayo, minggir dulu, Pak. Usut punya usut, ternyata pelaku sebelumnya telah menyebabkan kecelakaan di 6 TKP yang melibatkan 1 sepeda, 2 sepeda motor, dan 3 mobil. Hasil pemeriksaan baik dari pelaku, saksi-saksi, korban, dan petunjuk dari hasil olah TKP yang bersangkutan pada saat berkendara berada di bawah pengaruh alkohol. Dikarenakan hal tersebut masuk dalam kategori sengaja berkendara dalam kondisi yang membahayakan bagi orang maupun barang. Dari hasil pemeriksaan di TKP dan pelaku yang berhasil ditangkap, diketahui pelaku mengendarai mobil dalam kondisi mabuk. Sementara itu, kepada polisi, Septian Ukiwijaya meminta maaf atas kelalaiannya yang menyebabkan adanya korban meninggal maupun luka. Dia juga berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kelalaian yang diperbuatnya. Apapun kesalahan saya tanggung jawab. Kerja di mana? Hah? Saya kerja di mana? Saya kerja di My Property. Namamu siapa? Septian. Usia? Umurmu? 29. Septian. Septian. Pak, saya tanggung jawab. Apapun saya tanggung jawab. Pak, saya tanggung jawab, Pak. Saya tanggung jawab, Pak. Saya tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Pak, saya salah. Saya salah, Pak. Kalau ada yang ngerti, Pak, saya salah, Pak. Apa-apa, Syamnas? Apa-apa? Saya cuma minum bir, Pak. Bir apa? Bir bintang. Bir bintang tuh, aku ini. Iya, saya cuma minum bir bintang, Pak. Saya nggak sama seperti gimana. Bapak kalau menurut saya itu berbisa ya, sampai Pak. meninggal ya, Mas. Ibu-ibu. Pak, saya maaf, Pak. Anak kecil loh, Pak. Pak, saya maaf, Pak. Pak, hukum saya, Pak. Hukum saya, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Septian dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di hari Natal ini. Saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Zinka Nila dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, Merry Christmas.